Ini anak-anak soal yang akan kita bahas hari ini. Saya siapkan sebanyak 15 soal ya. Nggak banyak-banyak, cukup 15. Dimulai dari nomor 31. Nomor 31 ini ada hubungannya dengan struktur atom. Ada hal baru yang harus anak-anak kuasai, yaitu di sini ada konsep isoelektronik. Sebentar ya. Ada konsep baru namanya konsep isoelektronik. Kira-kira apa, Nak? Isoelektronik itu. Iso itu artinya sama, elektronik itu berarti susunan elektron. Artinya di soal ini kita diminta mencari yang susunan elektronnya adalah sama. Zat yang ditentukan ada dua, X3+ sama Na. Yang ditanyakan bagaimana konfigurasi unsur X. Berarti kita buat begini, ada Na, kita konfigurasi dulu ya. 1s2, 2s2, 2p6. X3+ juga sama. 1s2, 2s2, 2p6. Ini adalah konfigurasi dasarnya. Nah, sekarang kalau yang diminta adalah X saja, tanpa melepas 3 elektron, seperti apa konfigurasinya? Itu yang dimaksud soalnya. Berarti ininya nggak berubah. Di sini masih ada 3 elektron anak-anak yang menempati 3s2 dan 3p1. Ada ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Hal barunya cuma ini ya, ada istilah konsep isoelektronik aja. Ada pertanyaan untuk nomor 31. Nggak ada. Alhamdulillah. Kita targetkan berapa soal anak-anak? 10? Lanjut ya. Untuk nomor 32. Orbital hibridisasi yang digunakan oleh atom O untuk berikatan pada molekul ini adalah, O-nya itu di sini anak-anak. Nomor atomnya 8. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk mengetahui jumlah elektron valensinya aja. Kita konfigurasi nggak apa-apa untuk alat bantu ini. 1s2, 2s2, 2p4. Berarti 4 ya. Dia memiliki 6 elektron valensi anak-anak. Jadi O itu punya 6 valensi. Kita gambar di sini. Lah yang 2 itu sudah dipakai berikatan dengan CH3 ini. Oh, ini CH2 yang sini. Artinya masih ada 4 elektron yang tidak bisa dipakai berikatan. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang namanya bilangan koordinasi, itu syaratnya. Pasangan bebas ditambah pasangan ikatan. Untuk yang O ya, bebasnya ada 2 pasang, 1, 2. Ikatannya ada 2, 1, 2. Kok kelepotan sih, Rek, nulis, Rek? Di sini 2. Sehingga totalnya adalah 4. Nah, tipe hibridisasi ya kayak kemarin kan kita menentukannya pakai SP dan sebagainya. S itu pangkatnya mesti 1, P itu maksimumnya 3, kalau D itu maksimumnya 5, F itu maksimumnya adalah 7. Ini dari jumlah kotak orbital itu. Lah yang dibutuhkan cuma 4. Nah, dari mana dapatnya? Ya, S-nya 1, P-nya adalah 3. SP3 jawabannya. Yang C. Dari sini ya, S-nya 1, P-nya 3, lihat di jumlah ketemunya 4. Gitu aja. Ada pertanyaan untuk soal nomor 32? Di bagian sebelumnya kan sempat kita bahas ya hal-hal yang terkait dengan pilihan koordinasi. Ini hanya untuk menguji pemahaman aja. Insya Allah nggak ada masalah. Boleh kita lanjut?
Nomor 33. Reaksi sempurna 1,0 gram M2S3 dengan larutan HCl 0,1 M berlebih menghasilkan 510 mg gas H2S yang belum setara. Pertanyaannya adalah, tentukan AR dari logam M. Stoikiometri biasa ya. Coba kita setarakan dulu anak-anak. M2, S3, HCl, MCl3, H2S. Kita samakan ya. Di sini Cl-nya ganjil, kita genapkan dengan cara mengali 2. M-nya sama 2. Cl-nya jadi 6, berarti di sini kali 6. Terus, kalau sudah anak-anak, hidrogennya 3 berarti di sini ya, dikali 3. Nah, sudah sama. 3H2S. Terus yang diketahui di soal adalah ini, massa H2S-nya. 510 mg itu sama dengan 0,51 gram. Kita cari molnya. 0,51 dibagi dengan MR-nya, anak-anak. MR-nya berarti S itu 2 kali 1 ditambah 32. Ketemunya 34. Angkanya nggak enak ya. Berapa itu? Ternyata di sini nilainya adalah 0,015 mol, anak-anak, jawabannya. 0,015 mol. Nah, pertanyaannya kan disuruh mencari AR-nya M yang ada di senyawa ini. Berarti harus tahu molnya dulu. Molnya adalah, koefisiennya dia 1, di sini adalah 3, dikali ini, 0,015. Nah, gitu. Hasilnya di sini adalah, sebentar, 0,015 dibagi 3. Ketemunya adalah 0,005 mol. Lah mol itu anak-anak, tinggal lanjutkan aja, yaitu massa dibagi MR. Ini 0,005, massanya 1,04 ya, dicari MR. Nah, MR-nya ketemu sekarang. 1,04 dibagi 0,005, itu hasilnya adalah 208. Ini MR-nya. Lah, MR itu didapatkan dari 2 kali AR-nya M ditambah dengan 3 kali AR-nya S. Berarti di sini 208, 2 AR-nya M ditambah 3 kali 32. Ini 208, ini 2 AR-nya M, ini 96 ya anak ya. Berarti AR-nya M ketemu. 208 dikurangi 96 itu 112 anak-anak di sini. Ini ada 2. Berarti kalau ditanyakan hanya 1 saja AR-nya M, tinggal 112 dibagi 2. Berapa? 56. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi AR-nya logam M itu adalah 56. Itu stoikiometri biasa kok ya. Tidak pakai mula-mula reaksi sisa, tidak. Karena hanya membandingkan dari satu zat ke zat yang lain. Itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 33.
Nggak ada? Mantap lah, nggak ada. Tak clear ya? Nanti pembahasannya bisa Anak akses kok. Santai, ini saya rekam. Lanjut nomor 34, anak-anak. Sebanyak 5 mili LiOH 0,1 M direaksikan dengan 5 mili HCl 0,15 M. Pertanyaannya adalah, berapakah konsentrasi HCl setelah reaksi? Kita buat persama tesnya di sini, tidak apa-apa. LiOH ditambah HCl, LiCl ditambah H2O. Pakai ini. Ini bertambah, di sini berkurang. Hitung milimolnya, anak. Milimol LiOH. Ininya 5, ininya 0,1, berarti 5 dikali 0,1 sama dengan 0,5 satuannya milimol. Yang HCl, 5 dikali 0,15, berapa ini? Nol 0,75 ya. Nah, masukkan ke sini. Ininya 0,5, ininya 0,75, ini artinya 0,50 anak-anak. Berarti yang bereaksi berapa? Yang 0,50. Ini juga 0,50. Ini 0,50, ini 0,50. Ini habis, ini sisanya 0,25, ini terbentuk 0,50, 0,50. Lah yang ditanyakan adalah konsentrasi anak-anak. HCl sisa di sini ya. Milimol dibagi dengan volume total. 0,25, volumenya ini 5 mili, 5 mili berarti dibagi 10. Nah, ini sisanya. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini stoikiometri biasa menggunakan mula-mula reaksi sisa. Asalkan kita bisa membentuk milimolnya, kemudian menentukan berapa yang bereaksi, pasti bisa jawab ke selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, nomor 34. Tidak ada? Oke. Lanjut 35. Mana Rek 35 Rek? Oke, Rek. 34. Kok langsung 37? Yang 35 mana ini soalnya? Nggak apa-apa ya. Yang 35 nggak ada, langsung 37 aja nggak apa-apa wis. Mungkin tadi saya kelupaan ngambilnya, nggak saya potong. Yang 35. Langsung 37. Uranium, ini peluruan. Kalau di bimbel di luar diajari nggak anak peluruan itu? Ini bab sinar radioaktif. Kalau di kelas ini dititipkan di fisika, jadi tidak lagi dipelajari di kimia. Tapi paling tidak anak-anak tahu konsepnya di fisika ya. Uranium meluruh menjadi neptunium dengan memancarkan sinar beta. Resamarisnya begitu. Massa mula-mula uraniumnya adalah 95,6, terus meluruh sebanyak 71,7 gram selama 46 menit. Yang ditanyakan ini anak-anak. T setengah itu adalah simbol dari waktu paruh. Nah, begitu. Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan suatu unsur untuk menjadi setengah jumlah dari mula-mula. Begitu ya.
Lah uranium ini punya massa awal sekian, meluruh sekian, anak. Berarti massa akhirnya tinggal berapa? Kita hitung massa sisanya ya. Berarti 95,6 dikurangi 71,7. Tak hitungi dulu. Yang meluruh adalah 6,1 gram. Terus bagaimana untuk menghitung ini? Ada rumusan khusus anak-anak kalau di bab ini ya. Jumlah akhir itu adalah setengah waktu meluruhnya dibagi waktu setengahnya dikali dengan jumlah mula-mula. Ini adalah rumus yang digunakan di bab peluruhan anak-anak. Ini jumlah akhir setelah proses peluruan. Ini setengah, karena kita gunakan waktu paruh ya. Ini adalah waktu yang digunakan untuk meluruh. Ini waktu paruh, yang T setengah ini. Dan N0 itu adalah jumlah mula. Langsung kita hitung. Jumlah akhirnya ini, 6,1. Terus, gunakan ini tetap setengah. Waktu meluruhnya adalah selama 46 menit, berarti ini 46. Dibagi dengan T setengah, dikali 0 masa mula-mulanya itu ini, 95,6. Lah ini kita bagi anak-anak, 6,1 per 95,6 itu setengah, yang di sini 46 per T setengah. Kita bagi dulu ya, 6,1 itu berapa kali lipatnya. Angkanya nggak enak ya anak, nggak apa-apa ya. Ketemunya adalah 0,06. 0,06 itu berapa? Dibuat bilangan setengah anak-anak. Dibuat bilangan berpokok setengah kalau bisa. Kok 6 koma setengah sih, ini nggak salah tes yang hitungnya. Coba sebentar. 95,6 dikurangi 71,7. 23,9 anak, maaf saya salah hitung. Ini. Tak perbaiki ya. Makanya kok kecil banget tadi, secara logika kan nggak masuk gitu. Ini hasilnya 23,9. Berarti di sini 23,9, ini juga sama 23,9. Lah 23,9 itu anak-anak sekarang yang dibagi dengan 95,6. Ternyata ini adalah seperempatnya. Nah, begitu. Ini setengah, ini 46 per T setengah. Ini kita buatkan bilangan pokok yang sama. Ini 46 per T setengah. Kalau sudah kan berarti ini bisa kita sederhanakan kayak matematika itu ya. 2,46 per T setengah. Berarti T setengahnya adalah 46 dibagi 2. Anak ketemunya adalah 23. Ini jawabannya. Nah, gitu. 23 menit. Kalau yang sesuatu yang baru ya nggak apa-apa, informasi tambahan bagi anak-anak. Saya nggak tahu ini keluar apa enggak di UTBK, tapi diprediksi kok ya ada gitu loh ya. Yang pasti ini yang digunakan rumusnya, jumlah di waktu tertentu itu setengah dipangkatkan lama peluruhan dibagi dengan waktu paruhnya dikali dengan jumlah mula-mula. Itu rumus yang digunakan untuk soal nomor 37 anak-anak. Oke ya? Nanti boleh dipelajari lagi di rekamannya kalau misalkan masih ragu dengan yang soal model begini. 38. Pergeseran kesetimbangan.
Wah, ini luar biasa nih soalnya, anak-anak. Dekomposisi NOCl dalam wadah tertutup 1 liter berlangsung sebagai berikut. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada keseimbangan masing-masing adalah 2M. Keseimbangan tersebut jika, gitu ya, kita harus menghitung K-nya beberapa kali nih, anak-anak. Coba ya, ini kita hitung dulu. Ini 2M, ini 2M, ini 2M. K-nya langsung bisa kita hitung. Konsentrasi NO pangkat 2, konsentrasi Cl2 dibagi dengan NOCl pangkat 2. 2 kuadrat, 2 kuadrat. Berarti ketemunya kan 2 gitu ya K-nya. Kalau yang A sekarang, tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan 1 mol NOCl. Ini ditambah 1 mol, berarti menjadi 3 mol. NO-nya juga 1 mol. Ini 3 mol, ini 3 mol. K-nya apakah tetap nilainya 2, Nana? Gitu cara bacanya. Ya, apa kira-kira? Kalau ini ditambah 1, kan jadi 3. Kita hitung ya, untuk yang A. K-nya menjadi 2 plus 1 pangkat 2. Itu. Ini tetap 2. Yang ini 2 plus 1 pangkat 2. Ini kan tetap bilangan ya. Tetap 2. Karena ini sama-sama tetap 2, Nana, berarti tetap keseimbangannya tidak bergeser. Berarti jawaban yang benar itu yang A. Nah, begitu. Kalau yang B kita coba. Ini yang B. Bergeser ke kanan jika NOCl-nya ditambah 1 dan 1 NO. Coba. NO-nya ditambah 1 berarti menjadi 2 plus 1 pangkat 2. Di sini 2. Yang sini 2 tambah 1. Nah, ini kan ketemu 2 lagi. Kalau tetap nilai sama-sama 2, harusnya ini tidak bergeser. Dan seterusnya gitu ya, ngeceknya ya. Dicek satu-satu. Pakai perbandingan gitu. Untungnya yang ketemu yang A tadi. Karena tetap nilainya K-nya ada 2, maka tidak mengalami pergeseran. Limited zoom-nya anak-anak, kita lanjut aja ya. Dapat 2 soal lagi begitu. Ini udah ada peringatan waktunya ini. 39 dan 40 ya. Kita selesaikan, habis itu kita cukupkan. Nomor 39. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2X dilarutkan dalam 1 liter air jika tekanan osmotiknya adalah 4 pada 27 derajat itu, berapakah MR-nya X? Osmotik kan? Ini kita ionisasi dulu. Nah, begini. Berarti jumlah ionnya ada 3. N-nya ada 3. Kita hitung I-nya, Nana. 1 ditambah N-1 alfa. 1 ditambah 3 dikurangi 1. Alfanya 1, karena dia ada kata-kata elektrolit kuat. Nah, ini ya, ini 1. Berarti ketemunya adalah 3 I-nya. Nah, terus Pi itu M RT dikali I. Jangan lupa itu. Ini 4. M-nya itu dari massa 8. MR 1000 per 1000 ya. Karena ini 1000 dalam 1 liter. R-nya 0,082. T-nya jangan lupa, ini jadikan Kelvin. Berarti ditambah 273. Jadinya 300. I-nya ini. Dikali 3. Ininya hilang. Begitu kan? Berarti 4 sama dengan, itu. Dihitung anak per MR. Nah, hitung dulu ya. 8 kali
0,082 dikali 300 dikali 3. 590,4. Berarti MR-nya itu dibagi 4, anak-anak. 590,4 dibagi 4. 147,6. Nah, ini MR. Yang D, 39. Ada pertanyaan sampai di situ, anak-anak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Sekarang nomor 40, terakhir ya. Asam hiprobromid HOBr adalah asam lemah dengan Ka 10 pangkat min 9. Perbandingan konsentrasi HOBr dengan OBr min dalam larutan NaOBr pada pH 10 adalah ya, apa cara jawabnya ini? Ini saya hapus dulu ya, biar saya bisa coret-coretan gitu ya. Larutan NaOBr ini anak-anak, ini adalah larutan garam. Nah, ini adalah garam yang bersifat basa. Kita hitung dulu pH itu 14 dikurangi pOH. Berarti pOH-nya ketemunya adalah 4, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Karena dia garam basa, anak-anak, kita hitung begini. OH- akar KW per Ka dikali konsentrasi N yang negatifnya dulu. OBr-. Nah, begini. Ini 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 14. Ka-nya 10 pangkat min 9. Ini konsentrasi OBr-. Biar hilang, kita kuadratkan, anak-anak. Ini 10 pangkat min 8. Ini 10 pangkat min 5. Ini konsentrasi OBr-. Ini min 5 ya, dikurangi. Sehingga konsentrasi OBr-nya adalah 10 pangkat min 3. Kalau ini dikurangi. Nah, NaOBr sendiri, anak-anak, kalau direaksikan dengan air, teruskan ya, NaOBr itu menjadi Na plus ditambah dengan OBr-. Maaf, kebalik saya nulisnya. OBr-. Nah, begitu. Yang Na plus dengan H2O itu tidak bereaksi karena dia dari basa kuat. Baru yang OBr- kalau dengan H2O bisa menjadi HOBr ditambah dengan OH-. Ini kesetimbangan, anak-anak, reaksinya. Karena kesetimbangan berarti K itu konsentrasi HOBr dikali dengan OH- itu sama dengan konsentrasi OBr- dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ini disebut sebagai tetapan hidrolisisnya. Tetapan hidrolisisnya. Nah, pertanyaannya adalah saat perbandingan ini HOBr dibanding dengan OBr-. Kira-kira berapa nilainya? Kita kumpulkan ya. Ini K, ini yang ditanyakan. Yang ini OH-nya tadi. OH-nya tadi ketemunya berapa? 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 4.
Loh, ngapain tadi kita nyari panjang-panjang ya? K-nya berapa anak K-nya? Tetapan kesetimbangannya. Apakah kita gunakan yang Ka? Lah, K ini lebih spesifik disebut sebagai tetapan hidrolisis kalau secara ilmu kimianya begitu ya. Lah, mendapatkan tetapan hidrolisis itu dari ini, Kw dibagi dengan Ka, anak-anak. 10 min 14, ini 10 pangkat min 9. Maka di sini nilainya adalah 10 pangkat min 5. Masukkan. Ini 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4 itu sama dengan konsentrasi HOBr dibagi dengan konsentrasi OBr min. Oh, ini min 4, anak-anak, maaf. Ngomongnya min 4 tapi nulisnya min 5 ya. Ini min 4 di sini. Nah, berarti nilainya adalah 10 pangkat min 1. Nah, begitu. Jawabannya adalah yang D. Ternyata nggak berfungsi ya kita ngitung ini panjang-panjang. Ya nggak apa-apa lah, setidaknya kita tahu aja. Yang diperlukan cuma ini, tetapan hidrolisis anak-anak didapatkan dari tetapan kesetimbangan dibagi dengan Ka-nya. Nah, begitu. Kurang dari 1 menit, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti cukup anak-anak untuk bimbel hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.